Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Syakia. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5B dengan NIM 20210621 Di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan pendidikan karakter dengan EQ dan SQ, pendidikan karakter dengan kecerdasan moral, pendidikan akhlak, dan juga pendidikan karakter dengan penghancur mental block. Oke, yang pertama yaitu pendidikan karakter yang berkaitan dengan EQ dan SQ. Oke, EQ merupakan kepanjangan dari emotional quotient atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional ini merupakan kekuatan dari kecerdasan intelektual atau yang sering dikenal dengan IQ. Nah, di mana kecerdasan emosional ini merupakan dasar-dasar dari pembentukan emosi yang mencakup keterampilan untuk menunda kepuasan, kemudian mengendalikan impuls atau perubahan-perubahan agar seseorang tersebut tetap selalu optimis, kemudian dapat menyalurkan emosinya dengan baik, mampu memotivasi, menunjukkan rasa empatinya juga terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada SQ. SQ merupakan kepanjangan dari spiritual quotient atau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan spiritual. Nah, SQ ini merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kedua kecerdasan yaitu IQ dan EQ. Kecerdasan spiritual ini berkaitan dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi di sini manusia atau seseorang itu akan tunduk dan patuh karena dia meyakini bahwa adanya kekuatan yang dia yakini merupakan kekuatan yang maha agung atau bahkan melebihi dari kekuatan yang dia miliki. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai hubungan pendidikan karakter dengan kecerdasan moral. Nah, pendidikan karakter ini esensialnya itu dapat mengembangkan kecerdasan moral, di mana kecerdasan moral ini merupakan kemampuan untuk memahami mana yang salah dan mana yang benar. Nah, artinya seseorang ini memiliki etika yang kuat dan dia itu akan bertindak berdasar keyakinan yang ia miliki, sehingga orang yang bersikap benar ini akan dikatakan orang yang hormat. Nah, dalam menumbuhkan kecerdasan moral ini seharusnya harus dapat diterapkan sejak usia dini, karena semakin cepat untuk menanamkan kemampuan kecerdasan moral pada anak, maka akan semakin besar pula kesempatan untuk membangun dasar-dasar pembentukan karakter yang kuat. Dan seseorang tersebut itu dapat berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam berkeyakinan dan bertindak juga sesuai nilai-nilai moralnya. Dan yang ketiga yaitu hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini mempunyai orientasi yang sama atau bahkan definisi yang hampir-hampir sama dengan pendidikan akhlak, dan bahkan sering dikatakan memiliki hubungan yang sama. Hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan moral ini yaitu seperangkat nilai yang dijadikan sebagai tolak ukur antara baik buruknya suatu perbuatan atau suatu nilai yang dapat mengatur pola sikap ataupun tindakan dari manusia. Oke, yang terakhir yaitu yang keempat mengenai hubungan pendidikan karakter dengan penghancur mental block. Nah, pendidikan karakter ini memiliki misi. Jadi misinya itu untuk menghancurkan mental block ini. Nah, apa sih mental block ini? Baik, mental block itu jadi semacam penyakit atau semacam virus yang ada di dalam diri manusia, yaitu penyakit mental atau yang disebut dengan mental block. Nah, mental block ini cara berpikir atau perasaan yang terhalangi oleh ilusi-ilusi yang sebenarnya itu membuat kita itu menjadi terhambat dalam menuju kesuksesan atau mencapai tujuan, di mana gejala awalnya itu dapat dilihatnya itu yang pertama suka mengeluh, memiliki virus perusak, konflik batin, tidak adanya perubahan dalam kehidupan, kemudian juga dia itu tidak mau untuk mengambil resiko. Nah, orang yang menderita penyakit mental block ini biasanya akan mengalami seperti kehidupan yang selalu gagal gitu. Dia akan merasa paling terpuruk
sehingga orang yang memiliki mental block ini tidak akan maju. Jadi tindak pengobatannya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, dengan selalu bersikap atau berpikir positif, optimis, antusias, kemudian terbuka, yang mencakup pemikiran, perasaan, sikap, dan juga tindakan, serta harus diiringi dengan disertai kemauan, di mana kemauan untuk membangun diri, menumbuhkan, serta mengakui keadaan yang sebenarnya, sehingga penghancur mental block ini akan berhasil, dan mental block ini dapat atau tidak akan tumbuh atau tidak ada dalam diri manusia. Jadi dengan adanya pendidikan karakter ini diharapkan dapat menciptakan manusia-manusia yang berkarakter baik yang nantinya akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Di sini orang yang berkarakter atau mempunyai IQ, SQ itu pasti akan kesehatan mentalnya itu akan baik. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Tetap semangat di semester ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.